Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Ustadz Timo. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran tematik dengan muatan pelajaran IPS dan PPKN. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan memiliki dampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia. Apa saja dampak-dampak tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati, seperti ikan, terumbu karang, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, serta transportasi antar pulau. Besarnya potensi sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan ekonominya. Berikut ini merupakan jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Misalnya, nelayan, petani garam, petani rumput laut, pedagang ikan, pembuat souvenir hasil laut, pemandu wisata, nahkoda kapal, dan penambang minyak bumi, serta berbagai jenis pekerjaan yang lainnya. Selain berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan juga berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Hal ini membuat banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi akan melewati dan mampir ke Indonesia. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara aslinya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia.
Beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan antara lain, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Terjadinya pembauran, pencampuran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti Pecinan dan Kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. Terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, tidak semuanya berdampak positif. Terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan. Berikut ini dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak positif antara lain dilalui jalur perdagangan dunia, kaya akan sumber daya alam laut, memiliki keberagaman budaya, memiliki potensi wisata bahari, dan keberagaman sumber daya manusia. Sedangkan dampak negatifnya antara lain tidak meratanya potensi alam, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya, sulitnya pengawasan wilayah, rawan terjadi konflik kedaerahan, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu, karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, tahukah kalian meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Sila ke-1 menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima, dan begitu seterusnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila, antara lain pemilihan ketua kelas, perayaan hari besar keagamaan, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, dan menjenguk orang yang sakit. Tahukah teman-teman bahwa pada pemilihan ketua kelas tidak hanya mencerminkan sila keempat saja, akan tetapi juga mencerminkan sila kelima, ketiga, dan sila kedua.